Mereka mengira cerita tentang makhluk purba ini hanyalah sebuah cerita dongeng. Namun, tak disangka dongeng tersebut terlahir dari sebuah kenyataan. Kenyataan pahit yang dapat membahayakan seluruh kerajaan tersebut dan semua orang di muka bumi ini. Inilah alur cerita Jack the Giant Slayer. Alkisah, pada zaman dulu sekali, para biarawan menciptakan biji kacang ajaib yang dapat bertumbuh menjadi tanaman raksasa untuk membuat jalan untuk sampai ke atas langit untuk bertemu Tuhan mereka. Namun ternyata mereka malah bertemu raksasa di sebuah negeri raksasa yang disebut Gantua. Para raksasa malah turun ke bumi dan membuat kekacauan di bumi dan memakan manusia. Raja Erik menyuruh biarawan untuk mengendalikan raksasa tersebut. Mereka akhirnya membuat sebuah mahkota ajaib yang terbuat dari jantung raksasa tersebut untuk mengendalikan para raksasa itu. Raja Erik memakai mahkota itu dan raksasa langsung tunduk di hadapannya. Raja Erik menyuruh raksasa-raksasa itu kembali ke asal mereka dan menebang tumbuhan raksasa itu sehingga mereka tidak dapat kembali lagi. Ketika Raja Erik meninggal, mahkota itu dan biji-biji kacang ajaib dikubur bersamanya agar aman. Cerita dongeng ini diceritakan pada anak-anak di seluruh kerajaan. Jack yang tinggal bersama ayahnya di sebuah peternakan sering diceritakan dongeng tersebut oleh ayahnya. Sementara itu, Isabel, seorang putri kerajaan yang tinggal di istana, juga sering diceritakan dongeng tersebut oleh ibunya. Dongeng tersebut memang sangat populer di kalangan anak-anak pada saat itu. 10 tahun kemudian, Jack kini sudah besar. Ayahnya sudah meninggal. Dan kini Jack tinggal bersama pamannya. Suatu ketika si paman menyuruh Jack menjual kudanya karena butuh uang untuk mengurus ladangnya. Namun si Jack malah tersimpangkan dan malah melihat pertunjukan sandiwara untuk anak-anak. Di sana Jack pertama kalinya melihat Isabel dan terpesona olehnya. Isabel diganggu oleh sekelompok orang dan Jack berusaha menolong Isabel. Tapi tiba-tiba prajurit istana datang untuk menjemput Isabel. Jack pun sadar bahwa Isabel adalah seorang putri kerajaan. Isabel diantar kembali ke istana. Di istana, Isabel dimarahi oleh ayahnya, sang raja, karena ia sering pergi dan kabur dari istana. Sang ayah ingin agar Isabel tetap berada di istana dan pada akhirnya menikahi Roderick. Roderick ini adalah tangan kanan raja dan orang terpercaya di istana. Ketika Roderick kembali ke ruang kerjanya, dia menyadari bahwa seorang biarawan telah mencuri kacang ajaib yang ada di ruangannya. Rupanya, Roderick ini telah mencuri kacang ajaib dan mahkota ajaib dari kuburan Raja Erik dan menaruhnya di ruang pribadinya. Beruntung bagi Roderick, mahkota ajaib itu masih ada di tempatnya. Roderick segera memerintahkan agar penjagaan kota diperketat dan untuk segera menangkap biarawan itu. Biarawan itu bertemu dengan Jack dan menawarkan Jack beberapa kacang ajaib yang dia curi dari Roderick untuk kuda Jack. Biarawan itu berkata
bahwa kacang itu bisa ditukarkan menjadi uang yang banyak di kuil para biksu. Dengan bodohnya, Jack menerima tawaran itu karena dia mengira kacang itu sangat berharga. Biarawan itu juga memperingatkan Jack, jangan sampai kacang itu basah. Biarawan itu akhirnya kabur dengan kuda Jack, tapi dia tetap tertangkap dan akhirnya dibunuh oleh Roderick. Sesampainya di rumah, Paman Jack memarahi Jack karena bertindak bodoh, dan dengan kesal, si paman melemparkan biji kacang itu ke lantai dan pergi dengan marah dari rumah. Pada malam harinya, Putri Isabel diam-diam kabur lagi dari istana. Karena cuaca sedang hujan lebat, Isabel mampir untuk berteduh di sebuah rumah. Ternyata itu adalah gubuk si Jack. Jack kaget ketika menyadari bahwa wanita itu adalah Putri Isabel. Putri Isabel curhat bahwa dia sebenarnya tidak suka hanya diam di istana, karena dia lebih suka petualangan. Tiba-tiba, karena terkena air hujan, biji kacang ajaib ini tumbuh sekejap menjadi tanaman kacang raksasa dan menjalar sampai ke langit. Dan gubuk Jack dan Isabel yang ada di dalamnya juga ikut terbawa. Jack berusaha menolong Isabel, tapi dia malah terjatuh ke tanah dan pingsan. Pagi harinya, prajurit istana mencari Putri Isabel, dan mereka menemukan Jack. Jack menjelaskan semuanya kepada raja, dan akhirnya mereka membentuk tim ahli untuk manjat ke atas untuk menyelamatkan Putri Isabel. Jack dengan sukarela ikut dalam misi pencarian tersebut, dan mereka dipimpin oleh Elmond dan Crow sebagai pimpinan kedua. Roderick juga ikut dalam misi tersebut. Setelah memanjat seharian, mereka akhirnya sampai, tapi hanya sebagian dari mereka yang berhasil memanjat sampai ke atas. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di negeri itu. Dan akhirnya mereka pun mulai mencari Isabel. Di tengah perjalanan, Roderick memaksa Jack untuk memberikan biji kacang ajaib yang tersisa milik Jack. Jack dengan terpaksa memberinya karena diancam. Tapi Jack menyisakan 1 biji untuk dirinya sendiri dan menaruhnya di dalam kalungnya. Mereka pun akhirnya berpencar untuk mencari Putri Isabel. Ketika Jack, Elmond, dan Crow sedang berburu domba untuk makan, tiba-tiba Jack dan Crow terperangkap dalam sebuah jaring yang besar. Mereka berhasil lolos dari perangkap tersebut, tapi tiba-tiba suatu makhluk raksasa datang dan menangkap seekor domba. Dengan penciumannya, makhluk itu tahu ada manusia di sekitarnya, dan Crow dan Elmond akhirnya ditangkap olehnya. Jack dengan diam-diam mengikuti raksasa itu. Jack akhirnya sampai ke gua para raksasa, di mana mereka telah menangkap Isabel. Pemimpin mereka yang bernama Jenderal Fallon memiliki 2 kepala. Elmond dan Crow juga dibawa ke gua itu. Para raksasa itu mau tahu bagaimana mereka dapat sampai ke negeri itu. Crow menolak memberitahu, dan akhirnya Crow dibunuh di goa itu. Para raksasa ini ingin sekali turun lagi ke bumi untuk menikmati daging manusia. Sementara itu, Roderick dan temannya juga bertemu para raksasa, dan mereka dikepung. Temannya dimakan oleh raksasa itu. Namun, ketika Roderick hampir ditangkap oleh salah satu raksasa, dia segera mengeluarkan mahkota ajaibnya. Roderick datang ke gua para raksasa itu dengan membawa mahkota ajaibnya. Dan dengan mahkota itu, dia berhasil membuat semua raksasa tunduk di hadapannya. Tapi ternyata, Roderick ini punya rencana besar yang jahat. Roderick malah ingin menggunakan raksasa itu untuk pergi ke bumi untuk merebut kerajaan-kerajaan di bumi dan membuat dirinya sendiri raja di bumi. Mereka pun berencana untuk turun ke bumi keesokan harinya pada subuh. Dengan jahatnya,
Roderick juga mengizinkan para raksasa untuk memakan Isabel dan Elmond. Isabel dan Elmond dibawa ke sebuah dapur untuk dimasak. Jack diam-diam mengendap ke dapur itu. Jack segera menyelamatkan Elmond dan membunuh koki raksasa itu dengan sebuah pisau raksasa. Jack, Elmond, dan Putri Isabel akhirnya lari kabur dari tempat itu. Sementara itu, Raja dan prajuritnya berkemah di bawah tanaman raksasa itu. Raja khawatir jika dongeng tentang raksasa itu benar dan para raksasa itu turun ke bumi, maka bumi akan kacau balau. Roderick kemudian menyuruh seorang raksasa untuk menjaga jalur keluar ke tanaman raksasa itu agar tidak ada yang bisa lolos. Sesampainya di sana, Jack memiliki ide untuk mengusir raksasa tersebut. Dia menggunakan madu yang dikelilingi banyak lebah dan memasukkannya ke dalam ketopong raksasa itu. Saat terbangun, raksasa itu panik dan berputar-putar hingga akhirnya terjatuh ke permukaan bumi. Raksasa itu pun tergeletak mati di tanah. Melihat hal itu, Raja akhirnya memutuskan untuk memotong tanaman raksasa itu untuk keselamatan seluruh kerajaan, walaupun Putri Isabel belum turun. Dengan sedihnya, dia rela kehilangan Isabel demi keselamatan seluruh kerajaan. Mereka pun akhirnya mulai memotong tanaman itu. Sementara itu, Jack dan Isabel baru mau mulai manjat turun ke bawah. Sedangkan Elmond, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sana untuk merebut mahkota ajaib dari Roderick untuk menghentikan rencana jahatnya. Pada pagi hari, Roderick dan raksasa mulai bersiap turun ke bawah untuk menguasai bumi. Tapi tiba-tiba Elmond menyergap Roderick dan mereka pun bertarung. Para raksasa berkhianat dan bukannya membantu Roderick, mereka malah mengubur dia. Elmond akhirnya berhasil membunuh Roderick. Namun, Jenderal Fallon, si raksasa kepala dua itu, mengambil mahkota ajaib itu sebelum Elmond dapat mencapainya. Setelah memotong seharian, akhirnya tanaman raksasa itu berhasil dirobohkan. Melihat hal itu, Elmond segera manjat tanaman raksasa itu untuk turun ke bawah. Sedangkan Jack dan Isabel bergelantungan di salah satu akarnya dan berhasil sampai ke daratan dengan nyaris selamat. Raja sangat senang mengetahui Isabel putrinya berhasil turun dengan selamat. Sang putri memberitahu Raja bahwa Roderick ini ternyata pengkhianat dan Jacklah yang berhasil menyelamatkannya. Sebagai tanda terima kasih, Raja memberi hadiah berupa uang kepada Jack karena sudah berhasil menyelamatkan putrinya. Jack dan Isabel pun akhirnya berpisah, walaupun mereka saling mencintai. Raja dan para prajuritnya akhirnya menuju kembali ke istana. Sementara itu, para raksasa sangat kesal karena mereka tidak bisa turun ke bumi. Tapi mereka menyadari bahwa di kantong milik Roderick masih ada 3 biji kacang ajaib. Raksasa itu meniupkan biji tersebut ke air dan akhirnya mereka turun menuju ke bumi. Jack mulai sadar bahwa para raksasa berhasil turun ke bumi. Jack pun segera menyusul rombongan raja untuk memperingatkan mereka untuk segera masuk ke dalam istana. Mereka pun akhirnya dikejar-kejar sama para raksasa itu. Untungnya, Elmond ternyata sudah sampai terlebih dahulu ke istana. Dan dia sudah mempersiapkan minyak dan pemanah untuk mencegah raksasa masuk. Raja, Isabel, dan Jack berhasil masuk ke istana tepat waktu. Mereka membakar parit di sekitar istana dan pintu istana ditutup tepat waktu. Jenderal Fallon hampir saja menerobos masuk, tapi dia dipanah dan jatuh ke dalam air yang terbakar. Walaupun pemimpin mereka mati, para raksasa tetap berusaha membuka pintu istana.
dan mereka menggunakan ketapel, pohon yang terbakar, dan alat-alat lain dan dilempar ke dalam istana. Prajurit istana berusaha untuk memanah raksasa-raksasa itu, dan mereka berusaha keras untuk mencegah raksasa masuk ke istana. Sementara itu, Jack dan Isabel diperintahkan raja untuk menyalakan sebuah suar untuk memperingati kerajaan lain tentang kedatangan para raksasa. Tapi tiba-tiba di sebuah ruangan, Jenderal Fallon muncul dari bawah tanah. Ternyata dia masih hidup. Jack dan Isabel pun bersembunyi di balik jubah raja. Tapi Jenderal Fallon tetap berhasil menemukan mereka dengan penciumannya. Mereka pun akhirnya lari. Tapi Putri Isabel tertangkap, dan begitu pula Jack. Saat Jack hampir dimakan, Jack menggunakan biji kacang yang disimpan di dalam kalungnya dan dimasukkan ke mulut si raksasa itu. Tanaman itu pun menjalar di dalam tubuh si raksasa itu dan membunuhnya. Sementara itu, para raksasa berhasil merobohkan pintu istana dan masuk ke dalam istana. Namun tiba-tiba, Jack datang memakai mahkota ajaibnya, dan semua raksasa pun tunduk di hadapannya. Akhirnya, raksasa pun disuruh kembali ke tempat asalnya. Jack dan Putri akhirnya menikah dan menceritakan cerita tentang para raksasa kepada anak-anak mereka. Mahkota ajaib itu akhirnya dipahat menjadi mahkota Saint Edward dan diamankan di sebuah menara London di Inggris. Dan sampai sekarang, cerita tentang Jack dan para raksasa masih sering diceritakan kepada anak-anak di seluruh dunia. Itulah alur cerita Jack the Giant Slayer. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau mendengar cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, karena kami akan memberikan banyak cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.